Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim dan kali ini saya akan menyampaikan refleksi video saya mengenai 3 kasus pada ujian cost manajemen dan cost yang telah saya kerjakan. Pada case yang pertama tentang perusahaan WordPress.co yang mendapat pesanan khusus atau special order sebesar 2.500 namun dengan harga yang lebih rendah dari biasanya 225, kali ini 115 per medalnya. Saya kira ini akan merugikan perusahaan, namun setelah saya mendalami, menganalisis, ternyata ini mendapatkan laba sebesar 62.500. Di sini saya sadar bahwa dalam pengambilan keputusan jangka pendek kita hanya perlu pada fokus biaya dan pendapatan yang berubah. Dan di sini dapat menghasilkan laba 62.500 tanpa mengganggu produksi yang biasanya gitu pada tiap bulannya 10.000. Namun di sini ada special order yang tidak mengganggu biaya produksi karena kapasitas yang masih tersedia. Dari kasus ini saya belajar pentingnya dan juga pentingnya etika dalam suatu kasus dalam berbisnis, terutama saat menemukan konflik internal antara controller dan pemasok. Dan juga saya mengerti bahwa seorang akuntan juga memiliki tanggung jawab moral, bukan hanya teknis. Di sini saya ada mengenai consideration, conflict resolution. Lanjut kita case 2. Sini di case 2 saya perusahaan Connectly Inc. Saya menganalisis dampaknya penambahan dari advertising terhadap profit dan juga break even point sebelum dan sesudah adanya biaya iklan. Saya menghitung di sini laba dengan dan tanpa biaya iklan itu sebesar 200.000 di sini. Advertising di sini saya belajar bahwa meningkatkan penjualan belum tentu menaikkan laba jika biaya tetap naik terlalu tinggi. Analisis ini mengajarkan saya untuk tidak melihat outputnya yang di akhir, tapi mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari setiap biaya yang dikeluarkan. Di sini terlihat perbedaan sebelum dan sesudah adanya pengiklanan ya. 509 jadi 474, 14 jadi 20. Saya juga jadi terbiasa menggunakan CM, contribution margin, dan melihat bagaimana struktur fixed cost dan juga variable cost mempengaruhi strategi penetapan target. Lanjut case 3. Di sini saya saya belajar bagaimana menggunakan metode high and low regresi Uganda. Ini yang paling sulit karena melibatkan analisis dan data history. Di sini perusahaan mencoba memprediksi biaya pengecatan rumah berdasarkan 2 faktor, ini square feet dan external opening ya. Nah, setelah membandingkan hasilnya, saya melihat bahwa 2 model regresi 2 variabel jauh lebih akurat. Nah, dengan nomor 3-nya saya menggunakan multiple regression model. Di sini ada R yang 0,8 dan standar error yang relatif kecil
Ini menunjukkan model ini dapat diandalkan. Itu saya juga belajar sedikit tentang multikolenialitas. Itu bagaimana dua variabel bisa dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, dari ketiga kasus ini saya menyadari bahwa akuntansi bukan sekedar soal menghitung-hitung, tapi bagaimana memahami konteks, menggunakan logika, membuat keputusan berdasarkan data, dan tetap memegang prinsip etika. Saya merasa kemampuan analisis dan pemahaman saya sedikit meningkat setelah mengerjakan 3 case ini. Insya Allah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.